علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام لشهاد وصول البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بتعجيل الفطور عند تيقظ الغروب وتأخير السحور ما لم تخشى الوقوع في الشك وبتفطير الصائم ولو على التمرات أو شربة من الماء فإن من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص ذلك من أجر شيئا. واجتهد ألا تفطر ولا تفطر صائما إلا على طعام حلال. Wa'alaika dan harus bagi engkau untuk mempercepat berbuka ketika sudah yakin terbenam matahari, dan untuk mengakhirkan sahur selama tidak khawatir terjadinya sahur itu dalam keraguan sudah subuh atau belum. Ini kita masuk pada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, ya. Dan pada bulan Ramadan secara umum. Di antaranya adalah mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Senantiasa umatku itu di dalam kebaikan selama mereka masih mempercepat berbukanya dan mengakhirkan sahurnya. Kaitan daripada kebaikan umat ini, sumber kabar dari Nabi Muhammad SAW dengan bersegeranya mereka dalam bersahur dan dalam berbuka serta mengakhirkan sahurnya, itu kaitannya adalah selama umat ini masih memperhatikan sunnah-sunnah nabinya, yaitu mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur, maka insya Allah itu menunjukkan perhatian mereka kepada yang wajib lebih besar. Dan ketika umat ini masih memperhatikan kewajiban, maka itu tanda kebaikan untuk umat ini. Karena memang sebaik-baik umat yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran adalah umat Nabi Muhammad, yang mereka memiliki sifat-sifat tertentu. Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang pernah ditampakkan kepada seluruh manusia. Yang mana ciri-ciri terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf, senang amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan senang nahi munkar. Jadi yang ketiga, wa tu'minuna billah, benar-benar beriman kepada Allah yang maha membalas setiap kebaikan walaupun sekecil atom, dan membalas setiap keburukan walaupun sekecil atom. Nah, kalau seorang umat yang mengetahui itu, maka inilah bukti dia umat terbaik. Karena itulah umat ini akan kehilangan daripada derajat terbaiknya itu kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya dia tidak peduli sekitar, mau istrinya masuk neraka nggak peduli, isinya nggak sholat nggak peduli dia, yang penting dia saja. Anaknya nggak ngerti puasa, dia nggak peduli. Yang seperti ini hilang, sifat terbaik itu hilang, karena amar ma'ruf nggak ada. Minimal amar ma'ruf itu untuk kerabat.
Sehingga Nabi Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluargamu yang terdekat dulu. Dan di antara ciri umat ini nahi mungkarnya. Nahi mungkar ini adalah tegas mengatakan haram kepada orang yang berbuat buruk. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang tidak berani mengatakan hei dolim kepada orang yang dolim, orang dolim sama ya, nggak boleh, nggak berani dia, fakot tuwuddi'a minhu, maka imannya sudah tertinggal orang. Ini banyak kita lihat ya, lihat orang dolim nggak berani bilang sampean dolim, nggak boleh, nggak berani banyak kita. Padahal nahi mungkar itu wajib kita sampaikan walaupun kita yakin tidak akan pengaruh ucapan kita, walaupun. Karena yang penting gugur kewajiban. Yang penting sudah negur, urusan yang merubah hati Allah. Sama, setiap ulama, setiap orang yang mengerti kebaikan harus nyampaikan kebaikan itu. Yang mengerti kewajiban harus nyampaikan kewajiban itu. Walaupun tidak dilaksanakan, walaupun. Sehingga dalam hal ini kita perhatikan para nabi-nabi itu tugas utamanya adalah wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kami, kata para nabi, tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan dengan jelas. Urusan hidayah, urusan Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal ini yang masuk kategori ulul azmi, para rasul tingkatan tertinggi daripada rasul-rasul yang 313 itu. Yang mana para rasul itu lebih tinggi derajatnya dari para nabi yang bukan rasul, yang jumlah keseluruhan 124.000. Ini ulul azmi yang terpilih dari yang terpilih itu 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Kita perhatikan daripada 5 nabi-nabi mulia ini, ya, sebagian mereka itu pengikutnya nggak banyak. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam tafsir, pengikut beliau itu cuma 5.000, bukan 5.000, 5 orang aja. Siapa itu? Siti Sarah, istri beliau, dan putranya Nabi Ishak. Siti Hajar, istrinya, dan putranya Nabi Ismail, serta Nabi Lot, keponakannya. Bas. 5 ini aja. Nggak ada yang nurut, cuma 5 ini aja. Terus apakah beliau gagal? Nah, bahkan termasuk ulul azmi. Artinya di sini patokan orang yang mendakwah itu gagal atau sukses bukan dilihat dari berapa yang ikut. Karena urusan ikut atau enggak itu hak prerogatif Allah. Yang ngasih hidayah atau enggak itu urusan Allah. Dan ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau enggak bisa beri hidayah siapapun yang kau cintai. Dan Nabi cinta umatnya. Enggak semua bisa diberi hidayah. Enggak semua bisa diberi hidayah. Tapi artinya apa? Kita cuma nyampaikan. Nabi Nuh alaihissalam dakwah itu hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Itu yang ikut di kapal Nabi Nuh ketika Allah Ta'ala nyuruh beliau bikin kapal di atas gunung. Karena Nabi Nuh sudah ratusan tahun ya, yang ikut itu gitu-gitu aja. Hanya beliau berdoa, doa pamungkas sebenarnya. Apa? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di bumi ini satupun orang kafir. Habisin semua. Ini doa Nabi Nuh tertera di surah Nuh juz 29. Apa alasannya? Innaka intadaruhum. Kalau engkau sisakan mereka, yudillu ibadah, mereka akan
mensesatkan umat-umatmu yang sudah lurus. Wala yalidu illa fajirun kafar, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali sama bejatnya kayak mereka. Gak jauh beda. Karena kata Nabi Nuh, aku melihat fulan, aku ajak gak mau, anaknya tajak gak mau, cucunya gak mau juga, sama. Sehingga akhirnya Nabi Nuh doa pamungkas itu, dan Allah kabulkan. Sehingga Allah menyuruh beliau bangun kapal di atas bukit. Yang ikut di situ di antara manusianya cuma 80. Dalam hadis yang dalam riwayat tafsir yang lain 40. Yang lain mana? Enggak ikut. Apakah dibilang gagal? Nabi Nuh tidak. Bahkan istrinya pun enggak ikut. Anaknya kan enggak ikut juga. Tiganya yang ikut. Samham Yafuz. Menunjukkan keberhasilan seorang dai bukan dari sisi banyak apa enggak yang ikut, tidak. Kalau sudah tujuannya itu, jadi salah langkah dia. Banyak orang sukses itu ketika yang ikut banyak. Akhirnya dia pakai segala cara. Sampai kadang-kadang dangdutan dulu baru ceramah. Biar yang hadir banyak. Macam-macam. Namanya orang tujuannya salah. Kalau tujuan salah, langkah salah. Kalau tujuannya ridha Allah, dia nggak peduli. Mau banyak, mau dikit, yang penting Allah ridho, selesai. Karena banyaknya pengikut belum tentu Allah ridho. Bisa jadi ini tanggung jawab Anda di akhirat kalau Anda salah mengarahkan. Nah ini. Sehingga dalam hal ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, contoh nabi-nabi yang menghabiskan umurnya di dalam berdakwah tapi pengikutnya nggak banyak. Menunjukkan bahwasanya hidayah Allah yang menentukan. Tujuan Nabi cuma mengerahkan segala apa yang dia punya. Istiqomah sampai wafat, itu aja. Yang bikin sadar Allah Ta'ala. Yang bikin sadar Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal inilah Nabi Ibrahim dapat gelar daripada ulul azmi. Nabi Nuh dan ulul azmi. Nabi Yunus itu ketika beliau keluar dari perut Hud, maka Allah berfirman, "Farsana ilahi mi'ati alfin aw yazidun." Dan kami sandarkan untuk Nabi Yunus itu 100.000 orang bahkan lebih. Tapi beliau nggak masuk ulul azmi. Menunjukkan, ini banyak pengikutnya Nabi Yunus. Bukan itu patokannya. Patokannya adalah Allah yang lebih tahu, yaitu dalam konsistensi. Di dalam bagaimana tidak berkurang semangatnya dia di dalam ngajak orang. Nah, inilah yang dimaksud sebagai umat di situ. Nah, korelasinya dengan hadis tadi, umat ini masih menjadi umat yang di dalam kebaikan selama mereka masih mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan ini berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu puasa ya. Mereka bahkan termasuk yang wajib itu puasa 10 Muharram Asyura. Karena di hari itu Allah menyelamatkan nabi-nabi mereka, nabi-nabi kita. Yaitu Nabi Musa selamat dari kejar Fir'aun hari Asyura. Allah menerima taubat Nabi Adam hari Asyura, ya. Nabi Yusuf ketemu dengan ayahnya Nabi Yakub hari Asyura. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi puasa, tapi berbukanya mereka nunggu ufuk barat itu gelap betul. Istilahnya nunggu mega merah hilang. Sudah masuk Isya baru berbuka. Nah, Nabi paling nggak senang menyamai Yahudi dalam hal itu. Ya, Nabi itu sering, beliau itu bersabda, wa khaliful Yahud. Bedalah dengan Yahudi, wa khaliful Yahud. Tapi kita umatnya malah ingin nyontoh. Kita umatnya sesuai dengan kabar Nabi. Nabi ngasih kabar hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Yang mana Nabi bersabda, latattabi'unna sananal ladina min qablikum. Sungguh kalian nanti. Kan di sini bukan kepada sahabat, tapi orang-orang setelah sahabat. Sungguh kalian nanti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, selangkah sejengkal demi sejengkal.
Wadiron bidiroin, selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu juhra dubbin ladaba'tumum. Sampai-sampai seumpama mereka masuk ke lubang biawak yang kecil itu, kalian akan ikut juga walaupun sakit-sakit. Maka sahabat bila ada yang mengatakan al-yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud dengan orang terdahulu itu Yahudi Nasrani? Qala faman, Nabi Muhammad siapa lagi? Muslim banyak yang pakai pendek. Siapa yang ditiru? Orang-orang yang Nasrani. Yang pakai tato, siapa yang ditiru? Yang Nasrani. Yang itu sakit semua, nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak, Pak. Ada yang pendek, apa? Bukan di hidung lagi, di bibir, di mana? Sakit itu. Tapi karena ini trennya Yahudi Nasrani, dia ikuti. Sesuai sampai Nabi. Sakit-sakit diikuti. Dan ini Nabi dari dulu sudah nggak suka. Bahkan di dalam penyebab Allah mengembalikan kembali kiblat muslimin ke Ka'bah setelah hampir 16 atau 17 bulan itu menghadap Baitul Maqdis. Itu gara-gara Nabi nggak senang sama dengan Yahudi. Yahudi ngadepnya Baitul Maqdis. Dan Nabi pernah selama 16 bulan menghadap untuk sholat itu di Baitul Maqdis. Setelah itu baru turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat seringnya engkau ya Muhammad melihat ke langit. Seakan Nabi itu mengharap kapan turun wahyu untuk dikembalikan lagi menghadap ke Ka'bah. Falan waliyannaka qiblatan tarduha. Sungguh kami akan mengarahkan engkau ke kiblat yang engkau inginkan. Langsung yang engkau inginkan kata Allah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Ini bentuk kata ulama bagaimana perhatian Allah kepada Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad itu gak suka menyamai Yahudi. Bahkan ketika beliau menyuruh kita umatnya untuk puasa Asyura, Nabi bersabda, sumu Asyura wa khaliful Yahud. Puasalah kan Asyura dan bedalah dengan Yahudi. Itu apa? Dengan berpuasa sehari sebelumnya, Tasu'a, atau sehari setelahnya tanggal 11. Jadi kalau Yahudi Asyura saja. Tapi kalau Nabi Muhammad nyuruh kita jangan cuma tanggal 10, 10/9 atau 10/11. Menunjukkan ini yang penting. Dan kan termasuk adalah mempercepat berbuka. Kapan itu? Ketika sudah yakin maghrib. Nah, yakin huruf ini tidak harus dengan adzan. Yang penting ada tanda sudah terbenam cukup. Ya. Kadang-kadang ada, Ustaz saya ini dianggap di Surabaya ya. Ini jamnya 17.30 pas adzannya. Sholat saya 17.15 berangkat. Nah, sudah 17.40 tapi karena di langit matahari masih terang. Kan di langit, Pak. Matahari kelihatan. Tapi sudah 17.40 ini. Apakah boleh saya berbuka? Tapi matahari nggak terbenam karena dari atas lihatnya. Kata ulama boleh. Karena patokannya itu adalah di darat bukan di langit. Selama pesawat itu berangkatnya dari kota waktu ghurub jam sekian, malas pakai itu. Pakai itu, tidak masalah. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan sebagian orang yang hidup di daerah yang mana maghrib, isya, subuh cepat. Kadang nggak sampai 2 jam sudah maghrib, isya, subuh. Sisanya terang terus. Itu kayak apa hukumnya? Itu hukumnya ngikut negara terdekat. Nggak make tempat itu. Yang jadikan patokan itu negara terdekatnya. Yang normal negara terdekat yang bagaimana subuhnya, maghribnya, sudah itu patokan. Jadi nggak bisa jadikan patokan itu ya. Yang maghrib, isya, subuh cuma 1 jam, kadang ada yang 2 jam. Sisanya puasa terus, kasihan juga Pak 22 jam. Ya, itu pakai patokan negara
sampingnya yang terdekat dengan dia yang normal. Itu dalam hukum fikih seperti itu. Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang muskil dalam agama ya. Nah, kalau seumpama di daerah kita itu adanya itu beda. Yang sini adzan duluan, yang situ 2 menit kemudian maghribnya. Ini milih yang mana? Harusnya tidak boleh ada perbedaan di dalam waktu sholat. Karena patokannya satu, apa? Terbenam matahari. Dan selama itu masih satu tempat ya. Nah, itu nggak ada perbedaan, harusnya. Toh kalau pakai hisab pun, sekarang rata-rata pakai hisab. Jarang lihat terbenam matahari, jarang. Rata-rata pakai jam sekarang sudah. Pakai hisab pun, kalau hitungannya benar, nggak mungkin beda. Karena cara ngitungnya sama, kok bisa beda waktunya. Nah, terus tapi kalau sumpama terjadi demikian, makanya pemerintah itu wajib menyamakan waktu sholat, itu wajib, sehingga nggak mungkin ada perbedaan. Kalau memang terjadi seperti itu, maka untuk kehati-hatian, untuk adzan maghrib pakai yang agak lambat, untuk kehati-hatian. Kalau adzan subuh pakai yang agak cepat. Itu kehati-hatian seperti itu. Ya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda masalah sahur, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Di sahur di sini itu dimulai dari tengah malam. Tapi afdolnya Anda akhirkan sekiranya selesai sahur sampai adzan subuh, perkiraan membaca 50 ayat. Dalam suatu hadis ada sahabat mengatakan tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sahur bareng Nabi. Maka ditanya sahabat itu, kam kana bainahuma, berapa jarak antara Nabi selesai sahur? Ya, sahur itu enggak lama sih. Nabi itu sahurnya enggak banyak. Kalau kita ini banyak, itu loh. Ini yang repot kadang-kadang, setengah jam sahur masih sahur. Sehingga kayaknya patokannya ya kapan selesai sahur. Dari selesai sahur sampai adzan subuh itu, kata sahabat itu qadru khamsina ya. Sekadar membaca 50 ayat. Ya 1/4 jam. Itu yang sunnah. Ya, 1/4 jam sebelum adzan subuh selesai. Ya. Dan boleh Anda itu anggap jam 3 makan, tapi belum niat sahur, makan aja. Nanti kalau sudah kurang 1/4 jam, minum. Saya niat sahur, dapat sunnah sahurnya boleh. Itu sudah. Karena sahur udah harus makan. Sahur itu yang penting antara minum atau konsumsi sesuatu. Kurma kah, apakah, permen kah, masuk sahur. Saya makannya tadi jam 3 Ustaz, tapi saya nggak niat sahur. Jadi kalau jam 3 nggak dapat sunnah. Ya, mau dapat sunnah nanti kurang 1/4 jam, nah ini baru minum. Nawaitu Ustaz sahur, saya niat sahur, selesai. Dapat pahala sampai. Pahala mengakhirkan sahur. Ya. Sebab orang Indonesia makannya lama. Ya, kalau 1/4 jam sebelum adzan subuh, itu waktu imsak belum selesai. Imsak masih minum, masih itu imsak. Masih ngopi, masih ini ya. Nah, yang seperti ini penting. Jadi kalau memang kita terbiasa makan itu jam 3, jam 4 atau maka jangan niatkan sahur waktu itu. Kalau niatkan sahur, nanti yang kurang 1/4 jam Anda minum, niatkan sahur. Maka Anda dapat pahala takhirus sahur. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya paling afdolnya sesuatu yang dipakai berbuka. Itu yang pertama rupok. Ya, rupok itu kurma yang masih belum kering ya. Itu yang masih banyak kadar airnya. Kayak sawo gitu. Baru kalau nggak ada, baru kurma.
Kurma ini awet. Kalau rutop nggak awet. Kalau kurma awet. Bisa setahun nggak berubah dia. Karena sudah kering, kadar air nggak ada. Ya, minimal 1. Sunnahnya 3. Tapi biasanya terlupakan itu. Walaupun sudah di depan mata, nggak keambil kurma di awal. Ya, gorengan lebih banyak diambil. Nah, jadi pertama rutop, urutannya sunnah ya. Yang kedua kurma, yang ketiga air zam-zam. Nah, zam-zam ini air yang lebih utama daripada telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu masya Allah, yang Nabi bersabda, man syariba minhu syarbah lam yatma' ba'daha abada. Barang siapa minum dari Kautsar itu seteguk, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Telaga Kautsar, tapi kalah dengan Zam-Zam. Kenapa? Karena waktu Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hati beliau, itu hati Nabi itu dibasuh bukan dengan telaga Kautsar, tapi dengan air Zam-Zam. Dalam hadis-hadis Isra Mi'raj sangat banyak ya hadis Isra Mi'raj itu. Ya, di Sahih Muslim ada, di Musnad Imam Ahmad ada. Jadi kalau yang ingkar Mi'raj bisa fasik, dosa besar karena dalilnya banyak. Ya, kemudian membasuhnya itu bukan dengan air Kautsar, tapi dengan air Zam-Zam. Kata ulama di sini menunjukkan Zam-Zam lebih afdol daripada Kautsar. Kenapa? Karena yang dipakai membasuh, mencuci hati yang paling mulia ini air Zam-Zam, bukan Kautsar. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu diminum untuk niat apapun akan kabul. Kalau minum Zam-Zam jangan kayak minum air biasa. Ya, niatkan, saya niat hati bersih, sumpah, lidah yang gak maksiat, sehat jasmani rohani. Niatkan, lidah yang senang baca Quran, karena Anda minum situ. Niatkan, Allah akan kabulkan dengan niat Anda ketika minum Zam-Zam tadi, sesuai dengan sabda Nabi tadi. Zam-Zam lima syuribalah. Kalau nggak ada Zam-Zam, Ustaz, air putih. Ya, air putih tawar, air tawar. Kalau nggak ada juga, baru sesuatu yang manis alami, yaitu yang tidak kena proses masak. Buah-buahan, ya. Itu buah-buahan itu nomor 5. Yang terakhir sesuatu yang manis yang terkena masak, sirup, ya, kudapan, ya, kue-kue yang, nah itu terakhir. Kalau gorengan nggak sunnah gorengan. Ya, itu nomor sekian aja. Yang penting Anda minum dulu ya, yang sunnah. Minum atau kurma paling sunnah, paling utama tadi, rutop, kurma, Zam-Zam, air putih, buah-buahan, yang terakhir baru sesuatu yang manis yang kena api. Itu patokannya. Nah, baru kemudian habis itu berdoa. Jadi doa itu dibaca bukan sebelum mengkonsumsi, tapi setelah. Nah, ini kadang-kadang orang makan bareng, Allahu Akbar, dulu. Kita baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Gak dapat sunnah, Pak. Artis mempercepat berbuka itu, dengar adzan atau dengar tanda sirene langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, cukup Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau kurma Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, minum, baru doa. Apa? Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untukmu aku sudah berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan hanya dengan rizkimu aku sudah berbuka. Aftartu. Lanjutannya apa? Dahabat doma'u, telah hilang rasa haus. Ya, kalau belum minum, kapan hilangnya, Pak? Wabtalatil uruku, telah basah kerongkongan. Minum dulu. Wasabadan ajur insyaallah, dan semoga tertulis pahala insyaallah. Ini doa Nabi dibaca setelah konsumsi.
Kalau lihat artinya aja sudah jelas, ini dibaca setelah konsumsi, bukan sebelum. Ya. Nah, baru kemudian sunnah membaca banyak. Karena memang termasuk waktu mustajab, waktu ketika berbuka. Waktu kita pengen-pengennya menghabiskan yang di depan mata ini, nah, itu doa makbul. Dan hati-hati nggak jawab adzan. Nah ini, kalau sudah adzan nggak kedengaran sudah fokus. Usahakan menjawab. Ya usahakan Anda menjawab. Walaupun memang sunnah muadzin itu dia mengamalkan sunnah ini juga. Ya, jangan dia adzan masih belum minum, kasihan. Ya, suruh minum dulu. Kasih tanda sirine. Oh, suara. Nah, dia minum, makan, selesai adzan, kuat di adzannya. Kenapa? Sudah minum dikit ya. Bukan nasi goreng lah, enggak ada nasi goreng, Pak. Ya enggak kelar-kelar maghribnya. Ya itu sunnah. Ya. Sehingga dalam hal ini yang sering dilupakan masyarakat muslimin, pertama jamadan. Yang kedua memperbanyak doa. Banyak doa. Doa itu masya Allah mustajab waktu orang berbuka. Ya, dalam suatu hadis Nabi bersabda, lil lisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitri. Bahagia pertama ketika dia berbuka. Kenapa dia bahagia? Karena Allah sudah memberi dia taufik untuk menyempurnakan puasanya. Bukan karena ada makanan, bukan. Gembira Ustaz bisa makan, bukan itu. Tapi gembira karena Allah sudah beri dia taufik untuk menyempurnakan puasanya sampai selesai. Dalam keadaan berkualitas, gak maksiat, menjaga dari hal yang membatalkan, itu yang dimaksud senangnya. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira kedua ketika dia nanti bertemu Tuhannya. Dibalas oleh Allah pahala puasanya. Itu gembira yang kedua. Ya. Kemudian wa bi taftinis shaimin walau ala thamarat. Dan sunnah memberi buka orang yang berpuasa. Nah, ini memberi buka orang yang berpuasa. Artinya apa? Menyediakan apa yang mereka konsumsi pertama kali. Kurma, air, ya itu. Walaupun itu beberapa kurma atau seteguk air. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, kami nggak punya apa-apa untuk memberi buka orang. Kata beliau, punya air kami sudah cukup. Kenapa? Karena tadi Nabi bersabda, man fattara shaima. Siapapun yang memberi buka satu orang berpuasa, kana lahu mithlu ajri. Dia dapat pahala sama dengan yang puasa tadi. Artinya Allah dobelkan. Allah lipat gandakan pahala puasa orang tadi, satu untuk dia, satu untuk Anda yang ngasih buka. Allah dobelkan. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa mengurangi pahala orang yang Anda kasih tadi, enggak ngurangin dikit pun. Karena itulah para ulama mengatakan, barang siapa yang dia tidak berpuasa karena udzur, haid ya, atau sedang sakit, tapi dia pengen dapat pahala puasa di hari itu. Caranya gampang. Beri buka orang puasa. Anda beri satu orang kayak satu hari puasa. Dua orang, 2 hari puasa pahalanya. Apalagi orang-orang yang puasanya kualitasnya besar. Itu apa? Orang yang puasanya nggak lihat TV, nggak lihat HP, puasanya nggak ngomongin orang. Oh, ini puasanya berkualitas, Pak. Beda dengan orang puasa yang masih gunjing, masih gini. Nah, cari. Sehingga walaupun kita mungkin puasanya ya masih ada nonton TV-nya, masih ada gininya, mungkin ngajinya juga jarang di puasa itu. Cari yang puasanya berkualitas. Beri dia buka, maka pahala dia Allah dobelkan, satu untuk dia, satu untuk kita. Nah, ini bagusnya, besarnya kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Ya, contohnya banyak. Pondok sumpah. Yang pondok itu nggak ada HP, anak-anak lagi kok. Nggak ada TV.
Ya, kegiatannya full dengan kegiatan agama. Pagi belajar, nanti siang berjamaah 5 waktu sudah pasti sudah. Mungkin yang kita masih bolong-bolong berjamaah, mereka full. Ya, belum apa namanya itu menjaga mereka dari maksiat. Nah, ngasih mereka buka, masya Allah besar. Mungkin nggak sebesar pahala puasa kita. Nah, itu faedahnya memberi buka. Dan itulah di sebagian negara itu rebutan nyari buka. Memberi buka orang rebutan. Memberi buka itu rebutan. Ya. Nah, kemudian adapun memberi makan besar kayak ngasih nasi bungkus kayak apa Ustaz? Berarti kan itu kan nggak mungkin dimakan langsung. Kan nggak ada orang berbuka langsung, jarang ya, langsung nasi itu jarang. Pasti ya kurma atau kue atau minuman kan gitu. Nah, tapi ada fadilah khusus untuk orang yang mengenyangkan orang puasa. Sebutkan man asba'a sha'iman, barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, ya, mungkin sebutkan dia akan meminum telaga kautsar langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ini besar faedahnya. Ya, besar faedahnya. Artinya jangan khawatir bagi orang yang nyumbang nasi di waktu orang takjil, jangan khawatir. Walaupun ini nggak mendapat pahala memberi buka, tapi dia dapat pahala mengenyangkan. Yang pahalanya juga nggak kalah besarnya. Ya. Nah, kemudian wajtahid alla tuftir wa la tufattir shaima illa ala ta'am halal. Dan bersungguh-sungguhlah, berusahalah jangan kamu berbuka atau memberi buka orang kecuali dengan makanan yang benar-benar halal. Ya, ini yang paling penting, paling penting. Apa itu? Tidak berbuka kecuali dengan yang jelas hasil dari halal. Kalau masih syubhat, apalagi haram jangan. Ya. Kenapa? Karena ibadah kalau dicampur dengan yang gak baik jadi rusak. Dalam pepatah orang Indonesia itu, akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Amalan banyak tapi ada nafsu di situ, ada hal yang gak baik, rusak semua. Air itu satu baskom, kena setetes air kencing, najis semua. Setetes saja air kencing, terus najis semua, wajib dibuang. Padahal 1 banding 1000-an. Kalau dihitung milinya itu nggak ada apa-apanya setetes. Tapi gara-gara semili itu rusak semua. Kenapa? Karena tadi amal baik Allah tidak menerima kecuali yang baik murni. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Artinya kalau masih campur-campur, ya, dalam hal ini puasa sebaik apapun, kalau berbukanya nggak jelas, maka ditolak juga puasanya. Ya. Sehingga kita tujuannya bukan hanya yang penting puasanya sah, bukan. Itu tujuan orang-orang ya yang muslim awam, yang kurang ngerti ilmu. Tapi muslim yang berilmu, muslim yang mencari kualitas ibadah, muslim yang mencari ridho Tuhannya, maka yang dia cari bagaimana puasa ini juga bernilai pahala. Karena Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi enggak mendapatkan daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti saya harus cari yang berpahala ini. Di antaranya harus dengan makan yang halal. Wa 'alaika bitaklili minal akl. Insyaallah kita sambung kajian kita untuk yang Ahad subuh depan insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Ya. Assalamualaikum. Tempat tadi waktu puasa bersama kebanyakan anak kecil yang mungkin
buka puasa ini pahalanya boleh dihadiahkan. Iya. Jadi dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah, ajarilah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Di sini perintah wajib dari Allah untuk para orang tua melatih anaknya sholat ketika masih 7 tahun. Ini jauh dari balik. Jauh dari masa balik. Kenapa 7 tahun? Karena umur itu sudah bisa menangkap, bisa memahami ucapan. Diterangkan itu bisa paham. 7 tahun. Dan ulama mengkiaskan dengan hadis tadi, semua perintah agama ya, itu wajib diperintahkan oleh orang tua kepada anaknya ketika umur 7 tahun. Puasa, nutup aurat, ya. Itu kewajiban itu harus diperintahkan, dilatih. Sama dengan masalah puasa, walaupun anak itu nggak sampai maghrib puasanya, tetap orang tua nyuruh. Karena memang nggak bisa ya. Apalagi zaman sekarang yang banyak manja anak itu. Dan orang tua sangat sedikit yang perhatian dengan ibadah anak. Ya, itu dilatih. Tidak apa-apa, duhur dulu. Nanti bis duhur makan setengah jam baru lanjut lagi. Itu tidak apa-apa. Memang nggak sah puasanya, betul. Tapi orang tua dapat pahala. Dan orang sekitar yang melatih anak-anak sekitar seperti itu dapat pahala. Pahala apa? Membiasakan ta'wid ala ta'ah. Membiasakan anak kecil untuk taat, itu pahalanya besar. Memang puasanya nggak ada pahala, nggak ada puasa sampai zuhur. Tapi membiasakan anak ini penting. Karena kadang-kadang orang tua sih kasihan, masih kecil, mau sampai siapa? Di SMP masih kecil terus. Di SMA makan pentol nggak malu dia. Kenapa? Masih kecil. Nah, ini repot lagi Pak. Ya, mulai TK itu harusnya. Ya, TK memang belum 7 ya. Nah, tapi mulai TK kalau memang sudah bisa, ajari. Kenapa? Karena miris zaman sekarang itu, ya banyak anak-anak muda yang sudah balik itu nggak puasa. Kalau saya perhatikan, rata-rata mereka ini yang nggak sholat atau sering bolong. Kalau sudah sholatnya aja sering bolong, jangan heran kalau yang lain bolong juga. Karena sholat itu ibarat rem. Remnya belum ya tanah berat semua. Pacaran iya, buka aurat iya, ya teler iya. Kenapa? Sholatnya nggak ada. Jadi jangan heran. Fulan selingkuh, sholat nggak dia? Enggak, wajar. Remnya nggak ada. Rem itu sholat, Pak. Dan yang pertama kali diperiksa amal seorang hamba di akhirat itu sholat. Karena sering saya bilang, yang punya hutang sholat, ayo bayar. Yang punya hutang sholat, bayar. Kenapa? Yang diperiksa pertama kali sholat. Allah nggak periksa puasa Anda terlebih dahulu, atau umroh Anda, atau zakat Anda, tidak. Yang diperiksa pertama kali sholat. Karena itulah yang punya utang sholat, ayo dikodok. Karena tobatnya orang dari meninggalkan yang wajib bukan cuma sholat tobat, tapi bayar. Kalau tobat dari mengerjakan yang haram cukup, selesai, menyesal, sholat tobat harus beres. Kalau itu ada kaitan dengan manusia, minta maaf ke orang bersangkutan. Kalau ada urusan harta, kembalikan hartanya, beres. Tapi kalau urusan meninggalkan yang wajib, puasa, zakat, sholat, qodok. Nah, yang banyak utang subuh, nah ini terawihnya, kalau sampai males, niat subuh aja. Imamnya niat terawih sampai usolli fardhu subuh. Tapi jangan kunut ya, diketahuan orang kunut. Itu kunut gak usah angkat tangan, umpama tidak firman hadai. Gak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Ya, intinya utang beres. Intinya Anda tidak akan disiksa karena nggak pernah terawih. Nggak ada ceritanya, fulan nggak pernah terawih neraka, nggak ada Pak. Tapi satu subuh Anda tinggalkan di masa balik, itu bikin nama Anda tertulis di neraka, fulan bin fulan.
Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka sholatan wahidah. Barang siapa yang meninggalkan satu kali sholat, waktu wajib ya, kutibasmu ala babi jahannam. Nama dia tertulis di pintu jahannam, fulan bin fulan. Wala yumha anda hatta tuddo. Dan tidak dihapus nama dia sampai diqadha itu sholat. Oh ini berat urusan sholat, Pak. Itulah wasiat Nabi, di antara wasiat Nabi terakhir sebelum wafat yang itu terdengar oleh orang sekitar dan dekat Nabi, apa? As-sholat, as-sholat, sampai nggak kedengeran as-sholat, as-sholat, sholatnya, karena remnya ini, rem sholat ini. Allah sudah menjadikan sholat itu sebagai patokan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah sering digaung-gaungkan. Tapi sadar yang sadar, nggak sadar yang nggak sadar. Ya. Terus yang kedua, masalah apa tadi? Oh iya, menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat itu dibolehkan, bahkan disyariatkan ya. Memberi hadiah apapun itu, Fatihah kah, pengajian kah, ya, karena itu masuk pada awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kata ulama, gak harus mendoakan, ngirimkan pahala juga masuk. Gak harus mendoakan, dan gak harus anak soleh, anak yang durhaka, doakan orang tuanya sampai juga. Dan gak harus anak, kata ulama, siapapun muslim yang ngirim pahala ke fulan akan sampai. Nah, termasuk pahala amal. Ya, pahala amal, yaitu sholat Anda, atau mungkin hadir pengajian Anda hadiahkan untuk orang yang sudah wafat, nyampe. Tapi untuk yang hidup nggak bisa. Jadi yang hidup dia beramal sendiri. Itulah umat Nabi Muhammad SAW ini punya keistimewaan. Walaupun sudah wafat, itu pahala dia bisa bertambah. Dengan nas hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluh. Jika wafat manusia, amal dia terputus. Artinya pahala amal yang bisa menambah dia pahalanya, menambah pahala dia sudah terputus. Illa, ada pengecualian. Illa, berarti apa? Anda yang nyambung. Min salah dari 3 yang nyambung itu. Dan Imam Suyuti dalam kitabnya mengatakan, ini bukan berarti hanya 3 saja, tidak. Beliau mengumpulkan dari banyak hadis, itu bisa nyampe 12 atau 13. Daripada amal manusia yang tetap pahalanya ngalir walaupun sudah meninggal. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Hawidil Fatawi, itu kalau nggak 12-13, yang masih ngalir terus. Nah, 3 Nabi sebutkan, bahwa berarti selain 3 ini nggak ada. Nah, 3 ini cuman angka. Itu apa? Shadaqatin jariyah. Kata ulama, wakaf. Ini wakaf. Ya, ini kalau ada kesempatan, ada yang bangun pondok, bangun masjid, bangun mushola, kesempatan. Berarti ini untuk wakaf. Ya, kesempatan itu yang mau ngalir pahalanya situ. Yang kedua, waladin soleh yad'ulah. Ilmin yuntafu bih, ilmu yang manfaat. Nah, ini untuk para ulama, para ustaz. Ya, yang mana pahala mereka itu ngalir terus selama apa yang dia ajarkan diamalkan. Yang hebat lagi, yang diajari jadi ulama juga, ngajar juga, mengalir lagi. Kayak MLM, Pak. MLM. Sampai narik anggota. Anggota Anda narik lagi. Sebelum dia dapat, Anda dapat duluan. Anggota yang Anda paling bawah punya anggota juga. Anda dapat terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena itulah yang paling naik terus, paling cepat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada umat ini yang berzikir, baca Quran, kecuali sebelum ditulis pahala dia, Nabi Muhammad dapat duluan. Karena kita ngerti semua amal dari beliau. Bawahnya sahabat, tabi'in terus sampai sekarang. Ya, kita rugi kalau orang itu
punya ilmu nggak diajarkan. Minimal ke anak Anda aja, minimal. Sehingga para guru kita bilang, usahakan ngajarin Fatihah jangan ke orang lain. Yang ngajari anak Fatihah itu jangan orang lain. Anda masa sih nggak hafal Fatihah? Masa nggak hafal Fatihah? Pasti hafal. Anda yang ngajari. Kenapa? Itu dibaca 17 kali sehari semalam. Rugi kalau Anda nggak ikut andil pahala Fatihah anak, itu rugi sampai. Rugi. Nah, itu bagaimana jarinya itu seperti itu. Nah, dan ini nyampe ya. Yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan. Nabi Ibrahim sendiri mendoakan orang tuanya dalam Quran. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta para mukminin di hari kebangkitan. Meninggal dulu, orang tuanya meninggal. Didoakan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh mendoakan orang tuanya. Dalam Al-Quran, surah Nuh, silakan dilihat. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minah walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Dan semua orang yang pernah masuk ke rumahku dan beriman. Dan semua mukmin mukminat. Itu doa Nabi Nuh. Jadi jangan dikira doakan yang sudah meninggal gak dari Quran. Ada dalilnya Pak. Cuman kita kurang lihat, kurang perhatian. Ya, semua ada dalilnya. Nah, itu diantara nyampainya doa dari orang hidup kepada yang wafat ada. Ya. Pertanyaan lain? Iya. Kekhawatiran. Pertama, khawatir sholat kita itu yang sudah diterima Allah. Kemudian yang kedua, khawatir dulu kita lupa gitu. Meninggalkan sholat beberapa kali kita kan sudah tahu, gitu kan. Nah, waktu muda mungkin sering disolatkan bagaimana. Jadi dengan dasar itu mereka. Oh iya. Kalau yang pertama, mengqadha sholat yang dia yakin sah, cuman nggak tahu diterima apa belum, itu tidak bisa. Karena kalau yang sudah sah nggak perlu diqadha lagi. Kalau masalah diterima, kita sendiri masih belum yakin terima apa enggak. Karena sholat yang diterima itu syaratnya banyak. Contoh diantaranya firman Allah Ta'ala, wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Bertakwa itu siapa? Yang meninggalkan semua maksiat, mengerjakan semua kewajiban. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mikir, waduh, saya belum bertakwa. Berarti apa? Ya belum diterima. Tapi tetap kita berusaha mengerjakan semua perintah Allah. Karena patokannya bukan cari pahala lagi. Patokannya yang penting nggak masuk neraka. Yang penting nggak ada tanggungan, itu aja kita. Apalagi dalam kitab Sulam Taufik disebutkan syarat sholat diterima. Pertama, makanan halal. Yang kedua, sesuai fikih. Yang ketiga, harus khusyuk. Karena Nabi bersabda, laisa lil abdi min sholatih illa ma aqal. Seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali yang dia khusyuk di dalamnya. Khusyuk cuman rakaat pertama, ya rakaat pertama aja yang dapat. Waktu takbir aja, ya takbir aja yang dapat, sisanya nggak dapat lah. Yang ngelamun hilang sudah itu. Yang keempat, tidak ujub, tidak merasa sudah ibadah setelah sholat, nggak kagum dengan sholatnya. Artinya apa? Menganggap kayak nggak ada pahalanya. Kalau dia masih ngitung-ngitung, ya belum yakin dihitung, ngapain ngitung pahala. Ya, kalau ngitung dosa, iya silahkan, bagus, karena dosa pasti ditulis.
Anda riya, dosa itu ditulis itu kalau riya. Tapi kalau ibadah harus ikhlas. Yang kelima ikhlas. Ya. 5 ini kalau dikerjakan dalam sholat, insya Allah, ya masih insya Allah ini belum pasti juga, insya Allah diterima, ya seperti itu. Nah, jadi mengkodok yang Anda ragu terima apa enggak itu tidak perlu. Tapi mengkodok sah apa enggak ya, yang kemarin-kemarin, karena saya baru belajar, baru ngerti kalau gerak 3 kali batal. Baru ngerti kalau Fatihah itu wajib dibaca, saya kira di hati aja. Baru ngerti kalau tahiyat akhir itu harus didengarkan telinga. Saya kira di hati sudah sah. Baru ngerti. Dulu-dulunya enggak gitu. Nah, ya seperti itu dikodok. Wajib apa enggak Ustaz ngodoknya? Nah ini. Wajib apa enggak? Ada khilaf. Intinya khilaf itu selama itu sesuatu yang sangat gampang untuk diketahui. Kok bisa dia nggak tahu? Gitu. Contoh, dalam sholat nggak boleh bicara. Dia baru ngerti kalau nggak boleh bicara. Saya sholat dulu ngobrol terus, nah repot juga sampean. Kayak gitu ya, wajib dikodok, Pak. Karena itu perkara yang hampir muslim ngerti. Tapi kalau seumpama dia baru tahu kalau berjamaah itu, kalau nggak dapat rukuk bareng imam, berarti nggak rakaat. Dia baru ngerti. Dia sering imam i'tidal, dia baru rukuk. Harusnya nambah 1 rakaat sebelum salam, dia nggak nambah. Baru sadar sekarang. Nah, itu sesuatu yang jarang orang ngerti. Jadi dimaafu lah ya, yang lalu biarlah berlalu gitu aja sudah. Kalau yang sulit dipahami, ya kayak tadi itu. Nah, atau karena keraguan, saya ragu sudah full apa enggak sholat saya ini. Silahkan Anda kodok, silahkan. Tapi tidak wajib dalam keraguan. Yang wajib itu kalau yakin pernah nggak sholat. Yakin pernah nggak sholat, belum kodok. Nah ini wajib kodok. Ya seperti itu. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang perhatian dengan akhirat lebih besar daripada dengan urusan dunia kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang ahli akhirat bukan ahli dunia. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil adgiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته